Tapi saudara harus mengerti bahwa ternyata untuk itu terjadi, Tuhan mau kita melakukan bagian kita. Tuhan memilih kita. Bahkan Tuhan menetapkan. Kata menetapkan itu bicara tentang ketetapan. Ya, ternyata yang namanya berbuah menghasilkan buah yang lebat. Bahkan buah itu harus buah yang tetap. Jiwa-jiwa yang diselamatkan itu buah-buah kita. Ternyata itu ditetapkan. Ternyata itu adalah sebuah ketetapan. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih. Artinya bukan suka-sukanya kita. Bukan kita mau apa enggak mau. Bukan kita mood apa tidak mood. Bukan pilihan kita. Tuhan yang memilih kita. Sekali lagi katakan amin. Bahkan Tuhan yang menetapkan kita jadi penjala jiwa. Jadi pemenang jiwa. Hidup kita menghasilkan buah-buah yang lebat. Dan buah kita itu tetap. Jadi Tuhan mau yang namanya penjala jiwa. Itu jadi identitas kita. Sebagai orang Kristen. Sebagai orang percaya, Anda harus bisa membedakan antara identitas dan tindakan, identity dan action. Ya, ada perbedaan antara penjala jiwa dan orang yang pernah menyelamatkan jiwa. Itu enggak sama. Ya, ada perbedaan antara nelayan, orang yang identitasnya adalah penjala ikan. Dibandingkan dengan orang yang pernah menangkap ikan. Apakah saudara pernah menangkap ikan? Mungkin saudara berkata, oh ya 7 tahun yang lalu saya pernah memancing. Pas saya masukkan pancingnya ya, umpannya. Pas ikannya dapat, saya pernah menangkap ikan. Tapi kalau saudara pernah menangkap ikan, itu tidak berarti saudara seorang nelayan. Saudara seorang penjala ikan. Seorang nelayan atau penjala ikan bukan cuma 7 tahun yang lalu. Atau 20 tahun yang lalu pernah menangkap ikan. Tetapi tahun demi tahun dia terus menangkap ikan. Oke, tahun lalu dia menangkap ikan. Tahun ini dia menangkap ikan. Bulan lalu menangkap ikan. Bulan ini menangkap ikan. Minggu ini menangkap ikan. Bahkan hari ini menangkap ikan. Kenapa? Karena itu adalah sebuah identitas. Demikian pula dengan saudara dan saya. Sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, identitas kita adalah penjala jiwa. Itu sebabnya Tuhan pilih, Tuhan tetapkan kita bukan cuma pernah menyelamatkan jiwa. Pernah bersaksi, pernah jadi berkat, pernah menguatkan yang lemah. Saya berdoa hari ini Anda terima identitas ilahi itu di dalam hidup saudara. Ya, sebagai satu keputusan. Jalan hidup kita mengiring Yesus. Bahwa yang namanya bersaksi adalah gaya hidup kita. Yang namanya menyelamatkan jiwa itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Bukan pernah kita melakukannya. Tetapi itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan, itu yang kita perjuangkan. Itu jadi visi, itu jadi impian, itu yang jadi keputusan yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Karena kita adalah seorang penjala jiwa. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam kehidupan Tuhan Yesus, Anda akan melihat seperti apa seharusnya kita jadi penjala jiwa. Karena dia adalah teladan kita. Anda perhatikan, Tuhan Yesus itu hidupnya adalah tentang menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dia menyembuhkan yang sakit supaya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Dia melepaskan yang terbelenggu supaya yang terbelenggu diselamatkan. Dia menguatkan yang lemah. Dia memberikan pengharapan. Dia lakukan semuanya itu dari desa ke desa, dari kota ke kota. Tujuannya satu, yaitu supaya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Bahkan suatu kali ada suatu kisah ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea. Ya, biasanya orang-orang Yahudi akan menempuh satu jalur, ya, mereka menghindari Samaria, mereka pilih lewat Perea, saudaraku, supaya mereka tidak berjumpa dengan orang-orang Samaria. Karena antara orang Yahudi dan orang Samaria, mereka gak mau saling berurusan. Mereka nggak mau bicara satu dengan yang lain. Jadi seharusnya dari Yudea ke Galilea lewatnya Perea.
Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus ketika menuju ke Galilea, dia memilih jalur yang tidak umum, tidak biasanya dilalui oleh orang Yahudi. Tuhan Yesus sengaja lewat Samaria. Tuhan Yesus sengaja memilih jalur lewat Samaria. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di sana dia akan berjumpa dengan seorang perempuan yang kita kenal dengan perempuan Samaria, yang bertemu dengan Yesus di sebuah sumur. Masih ingatkah saudara kisah itu? Jadi perempuan ini adalah jiwa yang terhilang. Perempuan ini adalah jiwa yang hidup di dalam kegelapan, yang seharusnya binasa di dalam api neraka yang kekal. Tetapi buat Tuhan Yesus, dia ngerti yang namanya perempuan Samaria ini butuh diselamatkan. Jadi harus disempatkan, harus diperjuangkan, harus diusahakan, harus diselamatkan. Itu hati seorang penjala jiwa. Saya berdoa hati yang penuh belas kasihan dengan jiwa-jiwa yang terhilang seperti yang dipunyai Tuhan Yesus juga diimpartasikan dalam hidup saudara, diimpartasikan di dalam hati saudara. Sehingga kalau saudara melihat ada keluargamu yang masih belum kenal Yesus, ada teman-teman saudara yang masih belum beribadah datang kepada Tuhan, Anda enggak cuek, Anda enggak melewati mereka, Anda enggak menempuh jalur yang lain. Tetapi saudara pastikan mereka harus diperjuangkan, mereka harus diusahakan, mereka harus didoakan, mereka harus diselamatkan. Tahukah saudara, buat Tuhan Yesus yang namanya bersaksi adalah sebuah keharusan. Yang namanya menyelamatkan jiwa adalah sebuah keharusan. Dan lebih dari pelayanan yang lain, ini adalah pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Makanya murid-muridnya semua mengerjakan pelayanan yang sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saya mau ngomong begini sama saudara, terutama Anda yang sudah terlibat dalam pelayanan. Ya, saya tahu saudara ada yang terlibat pelayanan sebagai pemain musik, sebagai singer, sebagai tim media, sebagai usher dan seterusnya. Saya mau ngomong sama saudara, semua pelayan itu baik dan baik, bahkan sangat baik. Tapi ada satu pelayanan yang saudara harus mengerti, itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan yang Tuhan Yesus impartasikan kepada murid-muridnya. Dan yang Tuhan mau juga impartasikan kepada saudara dan saya, yaitu melayani jiwa-jiwa. Yaitu untuk bersaksi, yaitu untuk memberitakan Injil, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi hari ini, apapun pelayanan yang sudah saudara miliki, saya ingin tantang saudara, ambil keputusan untuk mengambil pelayanan Tuhan Yesus itu, yaitu bersaksi dan selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Anda yang ada di tempat ini, yang saat ini masih belum terlibat dalam pelayanan, tahukah saudara, ketika engkau ikut Yesus, engkau ikut penjala jiwa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, aku akan jadikan kau penjala jiwa. Hari ini Tuhan menantang saudara dan saya, jadi penjala jiwa. Jadi hari ini saya tantang kita semuanya, ayo kita bangkit jadi murid Kristus, jadi penjala jiwa. Melalui hidup kita jiwa-jiwa menerima Injil, ada kabar baik, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan, dan yang terhilang diselamatkan. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita.